Berikut adalah sekelumit sejarah pohon beringin tua yang berada di Pantai Serang Kota Blitar, yang konon adalah petilasan pahlawan Peta Suprijadi. Bagaimana kisahnya? Ikuti penjelasan berikut ini yang diambil dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video berikut ini. Sebelum meletus pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA tanggal 14 Februari tahun 1945, Sodantjo Suprijadi sempat bermarkas di pantai selatan Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Sodantjo merupakan komandan peleton yang membawahi 26-55 personel. Dalam militer Jepang, Sodantjo termasuk golongan perwira yang struktur kepangkatannya di bawah Chudancho atau komandan kompi yang memiliki 80-225 personel pasukan. Bersama anak buahnya, Sodantjo Suprijadi oleh Jepang ditempatkan di pantai selatan Serang. Suprijadi memang pernah berasrama di pantai Serang, kata Raban Yuwono, tokoh masyarakat desa Serang yang sekaligus penggiat seni Mokopat. 3 bulan setelah menaklukkan Belanda, yakni Juni tahun 1942, Jepang melakukan penguatan pasukan sekaligus menjaga seluruh kawasan Indonesia, terutama perairan yang berpotensi menjadi pintu masuk musuh. Organisasi Sukarelawan Jawa Bowi Gyugun atau lebih dikenal dengan Peta Pembela Tanah Air langsung didirikan. Rekrutmen besar-besaran seketika digelar. Peta yang diisi putra-putra Indonesia, di awal pendiriannya memiliki 33 batalion dengan masing-masing 522 prajurit dan perwira. Perwira Peta atau setingkat Sodantjo sebagian besar berasal dari golongan priai, yakni baik priai rendah maupun priai tinggi termasuk bangsawan. Bahkan dalam seleksi sebanyak 2088 calon perwira, tahun 1942 sampai tahun 1943, Peta di Bogor, Jawa Barat, terdapat 11 pangeran muda Jawa, yang 10 diantaranya datang dari Solo dan 1 orang dari Yogyakarta. Selain alasan latar belakang pendidikan yang lebih maju, sehat jasmani dan rohani, kedudukan sosial tinggi di masyarakat menjadi pertimbangan pemilihan perwira Peta. Kedudukan sosial tinggi dianggap akan menguntungkan Jepang. Para komandan Daidancho atau batalion, komandan Chudancho dan komandan Sodantjo seluruhnya orang Indonesia. Begitu juga dengan prajurit Peta, sebagian besar orang Jawa dan Sunda. Kendati demikian di setiap pasukan tetap ditempatkan sebanyak 2-3 orang perwira dan 4-5 orang bintara Jepang. Mereka ditugaskan di bidang administrasi, penghubung dan pelatihan. Dalam tempo 2 tahun, Peta berkembang menjadi 69 batalion, dengan sebanyak 37.500 orang personel yang terpusat di Pulau Jawa dan Bali, serta 20.000 personel lain di Pulau Sumatera. Di sisi lain dari 55.000 tentara Jepang yang ada di Indonesia hanya disisakan 15.000 personel. Selebihnya ditarik pulang ke Tokyo. Di Pantai Serang yang berjarak 43 km dari kota Blitar, selama 3 tahun, tahun 1942 sampai tahun 1945, Suprijadi diperintahkan menjaga pertahanan Laut Selatan. Hal itu sesuai dokumen Tentara ke-16 AD Jepang, bahwa pasukan Peta memang tidak ditempatkan di garis depan. Peta hanya ditugasi mengawasi kawasan pantai dari udara. Kemudian juga menjaga objek-objek vital, dan melakukan kerjasama untuk membangun benteng pertahanan.
Ketika terjadi perang, pasukan peta tidak ikut ambil bagian di garda depan. Mereka tetap ditempatkan di garis belakang dan hanya melakukan tugas penjagaan. Versi lain menyebut peta dipersiapkan Jepang untuk menghadapi perang gerilya dalam jangka panjang, yakni apabila sekutu kembali mendarat di wilayah Indonesia. Namun perhitungan itu meleset. Sekutu tidak masuk Indonesia, justru langsung menyerbu Jepang dengan memotong jalan dari Papua dan langsung ke Filipina. Dan terjadilah insiden bom atom Hiroshima dan Nagasaki, 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, yang seketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sayangnya bekas asrama peta itu sudah tidak ada jejaknya. Semuanya sudah menjadi permukiman warga, kata Raban. Di saat berbarengan, Jepang juga membangun tanggul pertahanan di Pantai Serang dan Pantai Tambak Rejo, dengan mengerahkan tenaga Romusha. Romusha merupakan sistem kerja paksa di zaman penjajahan Jepang yang kekejamannya setara kerja rodi Belanda. Para pemuda dari berbagai daerah dikumpulkan, diangkut untuk diperas tenaganya tanpa bayaran. Tidak jarang, mereka yang sakit dan tua mati karena siksaan. Melihat ragam penyiksaan itu, Supriyadi timbul ide pemberontakan yang kemudian dia letuskan pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Kabarnya pemberontakan yang dilakukan Supriyadi karena melihat kekejaman tentara Jepang terhadap Romusha. Pemandangan itu salah satunya terjadi di kawasan Pantai Serang, kata Raban yang juga mantan anggota legislatif Kabupaten Blitar. Di kawasan Pantai Serang juga terdapat pohon beringin tua. Tanaman tua yang dicungkupi itu, yakni bagian pinggirnya dilindungi pagar tembok dengan satu pintu masuk di sisi depan, diyakini sebagai petilasan Supriyadi. Untuk menegaskan itu sebuah tulisan pada kayu dipasang di atasnya. Menurut Raban, informasi yang dia terima, Supriyadi memang pernah singgah di lokasi pohon beringin itu berada. Namun sifatnya hanya mampir, tidak sampai menginap berhari-hari. Karenanya, menurut dia kurang tepat jika pohon beringin itu dikatakan sebagai petilasan. Kalau konsepnya petilasan sebagai ampiran saja memang benar. Namun di situ pohon beringin tidak sampai berhari-hari, kata dia. Begitu juga dengan informasi selama di Pantai Serang Supriyadi gemar bermeditasi di atas karang yang berlokasi di tengah lautan. Bisa jadi cerita itu, kata Raban, benar adanya. Sebab memang di pesisir Pantai Serang banyak terdapat gugusan karang dan putra Bupati Blitar era kemerdekaan Darmadi itu memang dikenal memiliki kebiasaan gemar berlaku tirakat. Namun dia menduga karang yang dimaksud tidak berada di tengah lautan. Bisa jadi karang di sekitar pantai itu. Namun karena dulu airnya lebih besar, sehingga terlihat seperti berada di tengah, kata Raban. Seiring perjalanan waktu, setelah bertugas di Pantai Serang, Supriyadi benar-benar mewujudkan gagasan pemberontakannya. Meski kalah dan banyak tentara peta yang dihukum gantung, termasuk Supriyadi sendiri, tidak jelas rimbanya, perlawanan itu dicatat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah monumen berupa patung setengah badan Supriyadi didirikan di lapangan Desa Serang, sebelah utara kawasan pantai. Menurut Kepala Desa Serang Dwi Handoko, setiap tanggal 14 Februari peristiwa pemberontakan peta itu selalu dikenang dengan acara napak tilas ke sejumlah titik yang tempat persinggahan Supriyadi selama di Serang.
Desa kami memang memiliki sejarah cukup erat dengan perjalanan Sodanco Supriyadi dan Tentara Peta Pungkas Dwi Handoko. Sumber, diolah dari berbagai sumber.